Saudara, lebih lengkap soal penangkapan tersangka yang terlibat propaganda ISIS kami tanyakan langsung pada Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat petang, Pak Islah. Selamat petang, Mbak Ninu. Selamat petang semuanya. Pak Islah, ada penangkapan 5 tersangka ya terkait dengan media ISIS. Siapa saja mereka ini, Pak? Ya, kalau saya sih mendengar kabar ini, welcome to cyber terrorism ya. Ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain itu penangkapan itu dilakukan kepada perorangan, tapi di Indonesia Densus hari ini melakukan penangkapan terhadap jaringan. Ini satu prestasi luar biasa. Dan ini ternyata memang menurut saya tidak akan berhenti di 5 tersangka itu. Saya yakin ini pasti ada jaringan berikutnya karena memang polanya di banyak negara seperti itu. Ini adalah ketika ISIS kehilangan teritorial, mereka pasti akan menggunakan jurus-jurus propaganda untuk melakukan rekrutmen supaya ideologinya terjaga. Dan mereka ini cara-cara melalui cara digital, media sosial dan sebagainya ini adalah borderless. Memang betul-betul tanpa batas. Oke, itu artinya mereka punya komunikasi, ada komunikasi langsung dengan ISIS di Suriah, Pak Islah? Kalau informasi yang saya terima, mereka ini terdiri dari admin, mereka ini ada video kreator, ada konten kreator, ada translator, ada pendana juga. Artinya memang ini terorganisir. Dan bisa jadi memang fundingnya ini memang berasal dari Suriah, dari kantor pusatnya ISIS misalnya. Ini bisa saja, atau melalui filantropi yang bisa saja memang dikoordinir oleh pihak ini sendiri. Dan ini saya yakin juga bukan hanya di Indonesia, mungkin di hampir semua negara dengan mayoritas Islam pasti jaringan ini pasti ingin menancapkan kukunya. Ini kan kalau kita lihat ada satu orang perempuan ya yang ditangkap sebagai tersangka, Pak Islah. Perannya apa di sini, Pak? Nah, ini memang ini dari informasi yang saya terima dari Densus sendiri ketika Pak Kadensus melansir ini di gedung DPR waktu itu, memang ini yang perempuan ini atas nama M ini adalah mantan napi teroris. Dia mantan napi teroris, dia itu returnis dari Suriah, dan ternyata setelah keluar dari penjara dia ini ya tidak jerah juga, dia malah membuat jaringan. Dia ini kalau menurut info sih katanya ini desainer grafis yang kebetulan memang dia juga melakukan beberapa aliran pendanaan terhadap mereka. Ini kalau saya sih terus terang urusan teknis tidak tahu, tapi menurut info yang saya terima ya seperti itu. Dia ini termasuk salah satu think tanknya karena dia memang alumni Suriah lah gitu, alumni jihadis dari Suriah. Oke, Pak Islah, mereka bekerja sendiri-sendiri atau mereka dalam satu organisasi yang sama? Nah, ini yang ditangkap ini sebenarnya adalah satu rangkaian jaringan dan mereka saja saling mengenal, tapi menurut info yang saya dapat juga ada jaringan lain yang memang dibuat sel terputus. Dan ini memang menjadi satu permasalahan, tapi saya meyakini bahwa dari pihak Densus 88 ya menurut saya sih seharusnya bisa memetakan ini dan melakukan penangkapan, berusaha untuk mengurai jaringan-jaringan berikutnya. Karena yang saya ketahui di Eropa termasuk di Amerika memang jaringan ini sangat banyak seperti pohon faktor ya. Tapi memang di Eropa dan di Amerika penangkapannya itu perorangan bukan jaringan, dan ini menurut saya adalah prestasi buat Densus karena dia berhasil menangkap jaringan. Oke, Pak Islah, apa yang perlu kemudian kita waspadai terkait dengan propaganda terorisme seperti ini melalui media sosial? Nah, ini memang repotnya ya, media-media ini kan merujuk kepada media resmi dari ISIS namanya An-Naba. Kelompok ini namanya kelompok An-Najiyah Media Center. Nah, memang ini agak unik karena semua konten itu diadaptasi ke isu-isu lokal. Nah, ini memang akan memakan banyak korban. Dan bisa jadi share to share-nya ini bisa jadi ribuan atau mungkin ratusan ribu. Nah, semua orang dimanapun, di pojokan manapun, di wilayah manapun bisa terpapar ini. Nah, oleh karena itu menurut saya resistensi itu harus datang dari masyarakat bahwa jangan terlalu mudah untuk melakukan share, memainkan media sosial. Jangan salah bahwa undang-undang terorisme sudah bisa menangkap mereka. Nah, kalau sudah terkena undang-undang terorisme ini bahaya memang. Ini saya sendiri ingin mengingatkan kepada masyarakat jangan terlalu mudah
terlalu vulgar, tetap ketika melakukan sharing itu tetap harus dipikirkan apakah ini berbahaya, apakah ini melawan negara, apakah ini melanggar undang-undang. Ini harus betul-betul disadari. Kalau ada yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang single biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Audio Jungle.